Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman di seluruh pelosok Nusantara yang mengikuti acara ini, dan juga mungkin orang-orang kita yang berada di luar negeri sana, atau mungkin teman-teman kita yang selain warga negara Indonesia tapi mengerti bahasa yang sedang disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, di awal pertemuan ini kita berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentraman, kedamaian bagi setiap muslim dan juga warga negara dimanapun umat Islam ada. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kemakmuran, ketentraman, kedamaian, kemerdekaan, termasuk teman-teman kita di Palestina dan Gaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan dan kemerdekaan, sebagaimana juga kita di Indonesia sudah merasakan kemerdekaan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dari musuh-musuh mereka. Dan kita berdoa juga agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta, persatuan dan kesatuan kita, dan Allah berikan selalu petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan menjadikan kita sebagai masyarakat yang selalu saja gotong royong untuk mendukung program pemerintah yang baik dan positif, serta kalaupun ada kekeliruan diingatkan dengan cara yang baik dan santun, juga mendoakan kebaikan kepada mereka, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti biasa di Rabu siang, pukul kurang lebih 12.30 waktu Indonesia Barat, kalau sholat duhurnya dimulai sebelum jam 12, dan kalau duhur di atas jam 12, mulai azannya, maka kita akan mulai pukul 13.00. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dalam kitab Adab Makan dan Minum, pada kesempatan dari kitab Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masuk ke bab 109. Bab anjuran makan dengan 3 jari, anjuran menjilati jari jemari selepas makan, makruhnya mengusapnya sebelum menjilatinya, dan anjuran menjilati piring, mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya, serta mengusapkan tangan setelah itu pada lengan atau kaki dan lainnya. Ini semua adalah judul bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita akan masuk teman-teman sekalian untuk memberikan penjelasan dulu dari judul kita ini supaya kita bisa lebih memahami nanti hadis-hadis yang kita pelajari. Baik, potongan pertamanya dianjurkan untuk makan dengan 3 jari. Nanti akan kita temukan beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau memang makan dengan menggunakan 3 jarinya, ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali hikmah-hikmah bisa kita ambil, tapi diantaranya adalah agar orang tidak terlihat tamak, ya. Mirip dengan kalau kita sedang mengambil buah kurma misalnya dengan 3 jari, maka itu sudah cukup. Kita juga kalau menggunakan sendok, biasanya kita cuma menggunakan 3 jari saja kan. Garpu juga begitu. Nah, ini semua penggunaan 3 jari yang dimaksud. Kemudian anjuran untuk menjilati jari jemari. Maksudnya kalau orang makan dengan menggunakan jarinya, maka jangan biarkan sisa makanan di jari kecuali kita mengambilnya, ya. Di sini dimaknakan dengan menjilatinya, maksudnya adalah karena dia makan pakai jarinya, maka dia membersihkan juga dengan lidahnya. Toh juga dia sudah menggunakan tangannya untuk ya makan dengan jari jemari tadi. Dan dikatakan makruhnya mengusapnya sebelum menjilatinya. Ya, jangan sampai malam masih ada sisa makanan kita bersihkan, langsung cuci di wastafel misalnya, atau kita gosok pakai tisu sementara masih ada butiran-butiran beras, ya, nasi misalnya di situ, di jari jemari kita masih ada sedikit sisa bumbu, mungkin masih ada sedikit potongan sayuran, maka ini makruh hukumnya untuk langsung dibuang, karena itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu di beberapa wilayah sekarang, termasuk di Gaza sendiri, semoga Allah berikan mereka ketenangan, kemerdekaan, ya, dan juga keselamatan dari musuh-musuh mereka. Mereka ini, teman-teman sekalian, harus makan rumput kering. Dan mereka kalau masih bisa mendapatkan makanan bekas, maka mereka akan makan. Ya, bagaimana ada sebagian cuplikan mungkin tidak asing bagi kita semua,
seseorang di antara mereka menunjukkan bahwasanya masyarakat Gaza karena tidak punya air bersih, mereka harus mengambil air dari saluran air kotor. Ya. Lalu mereka meminumnya karena mereka sudah kehausan. Bagaimana di saat seperti itu kita bayangkan posisi kita? Ya. Mungkin kita akan sangat merindukan bisa makan sebutir nasi yang nikmat, yang enak, yang gurih misalnya ya, yang mungkin beberapa tahun berlalu kita sering kali hanya membuangnya begitu saja karena menganggap tidak penting. Nah ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga anjuran di sini bahasa beliau menjilati piring. Maksudnya di sini adalah mungkin membersihkan piring tersebut ya. Boleh dengan menggunakan lidahnya kalau dia memang membersihkan, sendok misalnya ya, garpunya, atau dia menggunakan jarinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan, kemudian dia menjilati makanan tersebut, tujuannya agar jangan sampai masih ada makanan tersisa. Kemudian juga mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya. Ya, selama itu bukan cairan, dia makanan kering, kerupuk, potongan daging jatuh di lantai, bersih. Kenapa dibilang itu kotor? Ambil dan dimakan, dibersihkan kembali. Di antara nanti hadis yang kita bahas dalam masalah ini adalah kata Nabi SAW, jangan kalian membiarkan sepotong pun buat syaitan. Ya, jadi ini penting sekali. Serta mengusap tangan setelah itu, ya. Kalau selesai makan, selesai itu cuci tangan, kita mengusapnya, ya, kita membersihkan tangan kita, ya. Baik, di sini ada hadis pertama, teman-teman sekalian, nomor 752 dari awal belajar berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Terjemahannya, apabila salah seorang, kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah dia mengelap jari-jarinya hingga dia menjilatinya dulu atau menjilatkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Secara global, makna hadis ini ya, bertujuan adalah bagaimana agar tidak menyisahkan makanan apapun. Ya, selama memang itu sudah menjadi sentuhan kita. Kita sudah menyentuhnya, bukan milik orang lain. Ya, kita misalnya makan di piring, ya, kita sudah memegangnya. Maka kenapa kita tidak menyelesaikan sekaligus? Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi menjilati sisanya pun agar jangan tersisa, karena itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Dan kenapa harus merasa jijik untuk menjilati jari kita sendiri kalau kita makan, sementara memang dari tadi kita sudah menyuapi dengan jari kita dari makanan yang sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sebuah adab yang luar biasa, bagaimana kita jangan mubazir, jangan membuang-buang makanan, sementara makanan itu adalah sebuah nikmat yang bisa kita nikmati dan bisa kita tambahkan sebagai tambahan nutrisi tubuh kita, melengkapkan makanan yang sudah kita konsumsi dari wadah yang sama sebelumnya. Gitu. Di sini juga ada penyebutan Nabi SAW atau menjilatkannya. Ya, misalnya, anaknya lagi makan, gitu kan? Anak kecil makan pakai tangan. Ada banyak sisa makanan, jangan dibuang. Minta dia jilat atau ada yang menjilatinya, membersihkan makanan tersebut. Ya. Ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Tentu jangan difahami hadis ini adalah, oh menjilatkannya berarti semua orang saya panggil untuk menjilati jari saya, bukan begitu. Ya. Tapi tentu saja misalnya suami istri, orang tua sama anak, itu biasa-biasa saja. Gitu kan? Jadi memakan sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Ya. Kalau ada orang menggunakan sendok, ya sisa makanan di sendok tersebut. Nah ini makna globalnya hadis. Baik, yang bisa kita ambil dari hadis ini, pelajarannya. Yang pertama adalah adanya anjuran Nabi SAW untuk menjilati sisa makanan atau menghabiskan secara total makanan tersebut. Itu makna lebih tepatnya. Menghabiskan secara total semua makanan yang sudah Allah jadikan sebagai nikmat yang diberikan kepada kita. Toh tadi saya bahasakan kita sudah makan dari satu wadah. Wadah itu dari awal sudah kita suapkan ke mulut kita. Toh jari tersentuh makanan tersebut dari nasi, dari lauknya, dari misal sambelnya. Ya, kalau ada orang menggunakan tangannya ya, karena memang biasanya ada bahasanya orang-orang yang biasa pakai tangan itu pakai tangan lebih sedap ya gitu ya. Mereka makannya itu boleh saja. Yang penting Anda cuci tangan sebelum makan, jaga kebersihan lalu kemudian Anda makan. Nah intinya, kalaupun ada tersisa jangan dibiarkan. Ini seringkali terjadi, subhanallah. Walaupun sederhana, tapi ini peringatan dari Nabi SAW untuk kita sadari dan kita jadikan sebagai pegangan kita. Karena ini sunnah beliau dan ini adalah perintah dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jangan teman-teman sekalian kita jadi kebiasaan masih ada sisa makanan langsung dicuci, langsung dilap, atau kita langsung cuci piring, masih banyak sekali makanan di situ. Ya. Kalau sekali Anda lihat cuma beberapa butir nasi di situ, bagaimana kalau sudah berjalan 10 tahun? Anda selalu sama polanya. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala Anda buang, dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, nanti setelah beliau makan di rumah seorang Ansar, dihidangkan makanan yang enak sekali, dan pada saat itu beliau lagi lapar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah kenyang beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, sesungguhnya nikmat-nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya menjilati bekas makanan orang lain di jarinya. Tadi saya sudah kasih contoh. Misal seorang ibu pada anaknya, ayah pada anaknya, ya, itu boleh saja. Atau kita lagi menyuapi makanan. Saya biasa kadang-kadang kalau suapin anak-anak di rumah, saya sambil makan misalnya, saya juga suapin mereka. Nah kadang-kadang masih ada sisa beberapa butir nasi, masih ada. Mungkin kalau biasanya suapan kita ukurannya mungkin ya seperti ini misalnya, maka yang sisa sedikit. Kadang-kadang anak-anak masih minta, masih minta gitu, minta tambahan. Saya ambilin, kemudian saya kasih. Dan dari tangan saya pun kadang-kadang depan mata gitu, mereka masih menjilati jari saya. Itu biasa saja, orang tua sama anak, normal-normal saja ya. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Atau mungkin suami istri ya, sebagai bentuk kasih sayang. Nah ini bisa terjadi. Intinya sebenarnya jangan sampai tersisa makanan dan kita totalitas dalam menghabiskan makanan tersebut. Nah ini makna daripada hadis ini. Baik teman-teman sekalian, bagi yang belum terbiasa, saya berharap Anda jangan pernah membuka pintu negosiasi sama syaitan atau bisikan syaitan menganggap, kok gitu sih kayaknya jorok banget. Nah contoh misalnya, jangan. Ya ini bisikan syaitan. Dan ini perintah dalam agama Islam dan pasti ada hikmah di balik semua itu. Walaupun kita tidak suka atau kita tidak terbiasa, bukan berarti kita harus menolaknya. Ya, ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, adalah hadis yang kedua dalam bab ini. Dan ini nomor 753 dari awal belajar. Berbunyi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa'idha faraga la'iqaha. Aku atau saya melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Ya. Apabila beliau sudah selesai, atau telah selesai, beliau menjilatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, penyampaian sosok sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana tata cara makan Nabi SAW. Karena memang kita tahu bahwasanya Nabi SAW Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri teladan yang baik untuk kalian. Ya. Liman kana yarjullah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, wal yaumil akhir, mendapatkan balasan terbaik di akhirat dengan surga. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak, atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang kita mencontohi Nabi SAW dan dalam segala hal kita mencontohi beliau. Karena beliau adalah idola setiap orang beriman, mukmin dan mukminah. Maka kita usahakan selalu mencontoh apapun yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang yang sifatnya khususnya atau khusus untuk beliau. Seperti kasus beliau berpoligami lebih dari 4 orang wanita, itu kan khusus untuk Nabi SAW, tidak boleh umatnya lakukan. Atau beliau berpuasa wisal, berpuasa yang nyambung. Sudah azan maghrib tapi beliau masih menyambung puasanya, nanti besok baru buka puasa. Ini khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau juga tidak makan sedekah ya, tapi beliau menerima hadiah. Ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi memang ada khusus. Selain daripada ini, maka terbuka sekali pintu untuk mencontohi Nabi SAW. Nah, di antaranya di sini, bagaimana Ka'ab bin Malik menceritakan kepada kita, dan ini memang satu hal yang butuh interaksi secara langsung dengan Nabi SAW ya. Karena dia mengatakan, saya melihat langsung Nabi SAW pada saat makan, beliau menggunakan 3 jarinya, kemudian beliau pun setelah selesai menjilatinya. Jadi saya sudah berikan gambaran, tidak harus ada gambaran ini adalah jorok atau kotor, karena memang dasarnya dari awal kita sudah menggunakan jari tersebut. Ya. Begitu juga dengan orang kalau makan dengan sendok. Ya. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana kecerdasan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam menukil riwayat ini. Dan kita sering kali mengulangi ini ya. Di saat ada satu sahabat yang menceritakan kronologis terjadinya atau tersebutkannya atau ada menjadi contoh dari sunnah-sunnah Nabi SAW,
Maka itu satu hal yang menunjukkan kecerdasan. Karena beliau bisa saja tidak menceritakan yang beliau anggap ya biasa aja, Nabi makan, ya udah. Tapi beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan itu sebuah informasi. Penting loh ini. Nabi makan 3 jari, terus Nabi SAW menjelatinya. Kan mungkin kalau kita hadir di saat itu, tidak semua orang berpikir hal yang sama kan. Mungkin kita pada saat hadir bersama Nabi SAW pada saat itu, oh Nabi lagi makan, ya udah, makan aja. Intinya memang kita makan yang halal misalnya, nah gitu kan. Tapi kalau sampai detail seperti ini luar biasa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadits ini adalah anjuran dan saran lebih baik kalau seseorang makan dengan jari jemarinya. Ya, makan dengan jari itu dengan tangan langsung itu jauh lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi tidak mengapa seseorang makan dengan wadah yang lain, sendok, garpu, ya, wadah-wadah yang kira-kira dia gunakan. Apalagi di beberapa keadaan mungkin seseorang tidak memungkinkan untuk menggunakan tangannya. Misalnya, kalau dia contoh lagi meeting, ya, kemudian ada istirahat sejenak, terus mereka makan dengan waktu tertentu, misalnya hanya ada waktu 10 menit, 15 menit, dan memang sudah dihidangkan dengan menggunakan sendok misalnya. Akhirnya dengan dia menggunakan sendok, dia tidak perlu lagi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, baik pada saat mau makan ataupun selepas makan, maka itu boleh-boleh saja. Ya, tapi di saat Anda lagi di rumah misalnya, Anda lagi dalam keadaan memungkinkan untuk makan dengan tangan, dan memang cukup banyak ya hal-hal yang memang menggunakan tangan ini, dengan langsung menyentuh tangan kita ke makanan-makanan tersebut, atau memang kita menggunakan tangan dengan menggunakan wadah lain tadi kayak sendok, kayak garpu atau apa saja yang semisalnya. Ya, tapi intinya di sini sebenarnya yang lebih sesuai dengan sunnah adalah langsung menggunakan tangan menyentuh jenis makanan tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah sunnah Nabi SAW menjilati jari jemari tadi yang sudah digunakan untuk makan, karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Dan ini tujuannya sebagaimana saya bahasakan tadi, agar kita totalitas dalam menghabiskan makanan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ingat, terlalu banyak orang yang kelaparan di muka bumi, dan Anda termasuk salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan Allah berikan nikmat tersebut. Maka jangan mubazir. Ya. Ambil porsi, ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya di adab makan, ambil porsi sesuai dengan kebutuhan. Cukup, misalnya sesendok, 2 sendok nasi, ya, secukupnya. Setelah itu nanti kalau Anda merasa masih butuh, baru Anda tambah. Jangan langsung ambil di piring, menggunung makanan yang mungkin jelas porsi Anda tidak mungkin habis semua itu. Maka akan ada mubazir dibuang. Kalaupun Anda masih mau menjalankan sunnah Nabi, Anda juga bingung mau kemana lagi karena sudah terlalu kenyang. Maksudnya mau ditelan, mau ditaruh di mana lagi nih ya, biasa bahasa begitu ya. Makanya harus hati-hati. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, kalaupun harus makan, maka kalaupun harus mengisi perut sebagai wadah, maka 1/3 buat makanan, 1/3 buat minum, dan 1/3 juga buat nafas. Jadi secukupnya saja. Kadang-kadang orang terlalu banyak makan, minum pun sudah susah, terasa penuh sekali. Padahal sebenarnya tidak bisa. Dan Nabi SAW sampaikan kita porsinya. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minum. Berarti air pun harus banyak, gitu kan? Dan 1/3 buat nafas. Berarti kalau kita bagi perut kita itu dibagi 3. Anda kalau lihat porsi makanan yang cukup besar, Anda mau letakkan di mana? Anda bisa tahu ukuran usus perut Anda seperti apa. Ya, misalnya perut seseorang itu seperti telapak tangan kita misalnya ya. Kalau dipertemukan, maka dibagi 3 lah itu. Cuma porsi seperti ini saja 1/3-nya. Ya. Berarti ini bisa seperti sepotong roti atau ya sedikit potongan nasi dan daging gitu. Jadi kalau berlebihan, dia akan masuk ke 1/3 yang tersisa untuk minuman kita. Atau untuk nafas kita bahkan. Nah, ini yang dianjurkan untuk kita membaginya dengan baik tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 754. Dari Jabir radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfa. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menjilati jemari dan piring, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanan kalian. Nah, kita bisa sekali lagi titik beratkan, jadi targetnya adalah bagaimana totalitas dalam menghabiskan makanan dan tidak mubazir dengan membuangnya walaupun hanya sebutir nasi. Dan tentunya saya bahasakan sebutir nasi ini sebagai hal yang lebih mudah difahami. Mungkin orang makan lauk saja, mungkin sayur saja, mungkin buah-buahan saja, maka sama hukumnya
bagaimana dia menghabiskan semua makanan tersebut. Itu sebenarnya yang sedang ditiberatkan. Jadi bahasa menjilati di sini tujuannya memang untuk itu. Ya, tujuan jadi bukan masalah kasus menjilatinya, tapi bagaimana dia membersihkannya. Apa makna lainnya? Kalau seandainya Anda sudah makan dan ternyata sudah bersih. Ya, memang misalnya Anda makan makanan kering. Roti misalnya, kering. Dan roti itu berisikan misalnya keju, keju pun itu keju yang kering misalnya. Maka Anda tidak butuh untuk menjilati jari Anda misalnya, atau menjilati wadah piring yang dipakai misalnya. Beda kalau kita makan cake misalnya. Mungkin cake ini sedikit ada toppingnya ya, dan ini akhirnya membuat memang ada selai atau apa saja di situ ya, pemanisnya yang sedikit cair, sehingga membuat Anda harusnya membersihkan juga itu, yang mengambil dan memakannya. Ya, jadi maknanya adalah totalitas dalam menghabiskan makanan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai kita terhitung orang yang mubazir. Jangan Anda menghitung sekali itu, karena kalau ini menjadi pola Anda, dan itu akumulasi akan sangat banyak nanti yang Allah SWT tanyakan pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan tentang air dingin, seteguk air dingin, seteguk air dingin yang kalian konsumsi. Itu saking besarnya nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jadi tidak boleh kita mubazir. Ya. Baik, ini makna globalnya hadis. Ya. Kita masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk menghabiskan makanan secara totalitas. Baik yang tersisa di jari jemari ataupun di wadah piring yang kita pakai makan. Ya. Di sini jelas dibahasakan dengan cara menjilatinya, maksudnya membersihkannya. Ya, bisa dengan lidah kita, kalau memang sudah terlanjur makan dari awal dengan tangan, kalau dengan sendok kita menjilati sendoknya. Atau di piring itu sendiri. Ya. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu yang buruk, enggak. Tetapi beginilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa diambil adalah potongan sabda Nabi SAW, karena kalian tidak tahu ya di sisi mana, di sisi makanan kalian yang mana yang ada keberkahan. Mana keberkahannya adalah yang akan menjadi inti daripada nutrisi itu. Ya, dalam hadis lain tidak ada makan diletakkan kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Makna berkah adalah kecukupan. Kecukupan. Dan dalam hadis yang pernah kita pelajari ya, kalau kalian makan mulailah dari pinggirnya, karena sesungguhnya di bagian tengah makanan itu ada berkahnya. Ya. Nah, kalau kita makan langsung bagian tengahnya, kemungkinan kita akan kenyang dan juga akan merusak pemandangan makanan tersebut. Ini hal mendasar sekali sebenarnya, tapi dirincikan dalam Islam agar kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita apapun yang kita butuhkan dalam ini kehidupan. Itu kesempurnaan agama yang kita anut ini. Walhamdulillah. Itu makna daripada berkah. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan beberapa hadis tentunya untuk menyelesaikan bab ini karena masih ada tersisa hadis nomor 755, 756, 757 dan 758. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan hadis nomor 755. Setelah tadi kita membahas hadis 752, 753 dan 754 dalam bab tentang anjuran makan dengan 3 jari, anjuran juga menjilati jari jemari dan makruh mengusapnya, serta anjuran juga membersihkan piring dan mengambil makanan yang terjatuh. Hadis nomor 755 berbunyi, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha bin adhan wal ya'kulha wa la yadh'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mandili hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah." Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW, apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Kemudian memakannya, dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga dia menjilati jari jemarinya. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanannya. Teman-teman sekalian, hadis ini langsung saja kita masuk ke faedahnya. Faedah yang bisa diambil ya, yang pertama dari hadis ini adalah kata Nabi SAW atau adanya anjuran untuk mengambil makanan yang jatuh selama itu bukan cairan ya.
Kalau cairan mungkin agak sulit. Atau misalnya tersentuh dengan sesuatu kotoran yang tidak memungkinkan untuk kita bersihkan. Maaf, jatuh di kotoran manusia misalnya, tumpah, tidak mungkin kita bersihkan gitu kan. Apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Maksudnya di sini kotoran-kotoran yang masih memungkinkan untuk kita bersihkan. Sudah saya katakan tadi, bukan cairan yang sulit untuk dikumpulkan lagi, atau jatuh di sebuah wadah, ya, atau menimpa sesuatu yang memang kotor, nggak mungkin. Atau penuh dengan kuman misalnya, itu nggak mungkin. Tapi kalau di lantai yang bersih, jatuhnya kerupuk, potongan daging, sedikit sayur. Dan kita tahu sebenarnya lantai itu kita sering bersihkan. Di restoran misalnya memang sudah sering dibersihkan. Kenapa harus kita buang? Sunnah Nabi SAW adalah, faedah pertama, mengambil makanan yang jatuh, membersihkannya lalu memakannya. Kemudian yang kedua faedah dari hadis adalah, adanya larangan untuk membiarkan syaitan mengkonsumsi makanan kita. Ini sudah kita jelaskan juga di awal bab-bab ini, atau bab tentang adab makan dan minum, tentang pentingnya membaca basmalah. Karena kalau orang lupa baca basmalah, maka syaitan akan ikut memakan makanan tersebut. Kalau Anda masih ingat, pernah kita jelaskan hadisnya, ya? Bagaimana Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang lupa baca basmalah atau bismillah, dan dia makan dengan lahapnya. Di tengah jalan, lagi makan, Nabi SAW sambil lihat ke arah dia tiba-tiba ingat. Lalu dia mengatakan, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ini yang pernah kita pelajari, ya. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Ini sunnahnya kalau orang lupa baca basmalah sebelum makan atau sebelum minum, lalu dia ingat, dia ucapkan. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, sungguhnya tadi syaitan masih terus ikut makan sampai dia mengucapkan doa tadi. Begitu dia ucapkan, maka syaitan memuntahkannya. Jadi memang kita tidak boleh membiarkan syaitan mengambil makanan kita, karena ini adalah musuh, ya, yang nyata. Kata Allah SWT, innahu adu mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata, musuhnya si iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi memang kita tidak boleh bertoleransi dengan syaitan. Apapun bisikannya, pasti tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus betul-betul di sini memboikot dia, syaitan ini, dengan cara tidak mengikuti keinginannya, bisikannya, bahkan tidak berbagi apapun dengan dia. Nah, ini yang dimaksud dengan faedah kedua dari hadis. Jadi tidak memberikan makanan kepada syaitan. Faedah ketiga, anjuran agar membersihkan atau makan secara totalitas sisa makanan yang ada di jari jemari. Tadi sudah kita jelaskan dengan menjilatinya, atau seseorang misalnya menggunakan sendok, lalu dia membersihkan juga dengan lidahnya. Pelajaran yang keempat, adanya berkah di makanan. Dan makna berkah adalah berarti yang mencukupi, yang akan mencukupi. Oleh karena itu, kita jangan menyanyiakan. Mungkin di satu butir nasi yang tersisa, itu disitulah berkah makanan seluruhnya yang tadinya kita makan satu piring. Sehingga dia yang nanti akan menjadi bahan eksklusif, ya, untuk tubuh kita. Jadi dia akan menjadi pencukup sebenarnya kalau kita mengkonsumsinya dibandingkan dengan barang atau makanan yang banyak tadi. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Oleh karena itu saya katakan teman-teman sekalian, dan saya berbagi dan saya ingatkan diri saya dulu kemudian teman-teman sekalian, kalau ambil porsi makanan, ambil secukupnya. Secukupnya, jangan lebih daripada yang kita butuhkan. Nanti kalau kita ingin lagi, baru ambil. Jangan terlalu banyak, sehingga akhirnya pasti akan tersisa. Dan kalau tersisa, akhirnya dibuang. Ya, tidak semua orang paham kalau makanan itu akan bisa diberikan kepada orang lain misalnya. Dan juga kalau memberikan kepada orang lain, bekaskan juga sepertinya kurang pantas gitu ya. Ya, jadi sebaiknya memang kita menghindari semua itu. Jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran agama hanya karena keteledoran yang kita lakukan. Selanjutnya hadis nomor 756. Masih dari sahabat yang sama dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni, hatta yahdurahu 'inda ta'ami. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhan. Thumma liyakulha wa la yadha'ha lisyaitan. Fa idza faraga falyal'aq asabi'ah. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah." Artinya, kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya. Pasti dia akan ada hadir dan berusaha untuk mengganggu kita, menyesatkan kita, mengurangi kadar pahala paling tidak dari apa yang sedang kita kerjakan. Sampai syaitan itu mendatangi seseorang di antara kalian di waktu makannya.
Oleh karena itu apabila suapan salah seorang yang antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Kemudian memakannya dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Apabila telah selesai makan, maka hendaklah dia menjilati jarinya. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu saya teman-teman sekarang kita masuk ke faedah hadis. Ya. Faedah yang pertama dari hadis, adanya peringatan Nabi SAW kepada kita semua agar berhati-hati dari syaitan. Dan syaitan istilah yang digunakan bagi golongan fasik dan kafir dari jin. Makanya Allah SWT sebutkan tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Ya, pada saat Allah SWT perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, bukan karena Adamnya, tapi karena perintah Allah SWT. Cuma karena dia membangkang, maka dia dianggap fasik. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang membangkang dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi umumnya disebutkan atau diitlakkan kepada jin. Ya. Tetapi ada juga syaitan dari kalangan manusia. Makanya kita sebutkan di akhir surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu membisikkan dalam hati manusia keburukan-keburukan dari jin dan juga dari manusia. Nah, manusia-manusia yang bekerja sama dengan syaitan seperti para penyihir, penyamun, dan seterusnya yang sejenis dengan mereka, atau pelopor kemaksiatan, kerusakan di muka bumi, maka ini adalah syaitan-syaitan manusia. Ya. Sebagaimana mereka banyak membuat kerusakan, kekacauan. Ya. Ini semua dianggap bagian daripada syaitan manusia. Dan tidak boleh kita dukung mereka. Ya. Dan harus kita abadikan permusuhan kita dengan syaitan ini. Diabadikan sebagaimana memang Allah memerintahkan itu. Ya. Dia adalah musuh kalian. Dan kita dilarang sama sekali untuk takut kepada syaitan. Dan semua pengikutnya sebagaimana Allah SWT mengatakan, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut pada syaitan dan hanya takut kepada kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi jelas sekali perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran pertama. Artinya syaitan itu akan datang di semua urusan seseorang di antara kita. Dan kita dianjurkan untuk memahami. Ya, caranya sederhana. Semua bisikan yang mengajak kita pada pelanggaran agama. Atau kelalaian dalam mengerjakan perintah. Atau semangat untuk mengerjakan pelanggaran atau dosa. Maka dari syaitan. Kita harus meninggalkan dan beristiadah. Allah beristiadah artinya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalaupun syaitan itu mulai menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan tersebut. Ya. Baik, kemudian pelajaran yang kedua yang perlu digarisbawahi, jadi ini sering dianggap remeh oleh orang gitu. Masa sih syaitan menggoda saya di makanan? Adanya godaan syaitan dalam makanan. Nah, diantaranya adalah sudah kita jelaskan dari awal bab kita, lupa baca basmalah, sehingga dia mengambil makanan tersebut, makan dengan tangan kiri, tamak berlebihan, ya, mubazir. Kemudian juga tadi makanan yang jatuh tidak mau diambil, semua ini adalah bisikan-bisikan syaitan dalam makanan yang harus kita lawan dan tepis. Dan kita selalu makan setiap hari, bahkan dalam sehari bisa beberapa kali, gitu kan? Baik itu makanan main course atau makanan yang berat ataupun makanan-makanan yang dessertnya, ya, tambahan saja misalnya. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran dari Nabi SAW bila makanan itu jatuh, maka mengambilnya kembali, memungutnya kembali, kemudian membersihkan dari kotoran yang menempel, lalu memakannya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jangan yang cairan misalnya yang sudah sulit untuk diambil kembali, atau misalnya jatuh ke wadah atau kotoran yang tidak, atau penuh dengan kuman yang tidak memungkinkan kita untuk mengambil. Tapi kalau di lantai rumah, bersih, makanan juga kering, kenapa nggak diambil? Pelajaran keempat, ya, adanya anjuran untuk tidak memberikan makanan kepada syaitan. Untuk tidak memberikan makanan kepada syaitan. Bagaimana cara memberikan makan kepada syaitan? Tadi sudah kita singgung. Bahwasanya jangan lupa baca basmalah. Ya. Jangan membuang makanan misalnya. Mubazir. Kemudian yang terakhir adalah peringatan yang kelima. Adanya peringatan dari Nabi SAW bahwasanya makanan itu semuanya ada keberkahan. Artinya mencukupi untuk kebutuhan kita. Baik, dua buah hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini adalah hadis nomor 757 dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Karena Rasulullah SAW idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu thalatha. Wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumid anha al-adha. Wal ya'kulha wa la yadha'ha lisyaitan. Wa amarana an nasluta al-qas'ah. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Artinya, apabila Rasulullah SAW makan suatu makanan, beliau menjilati jarinya 3 kali. Dan beliau bersabda, apabila suapan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaknya dia mengambilnya dan membuang kotoran yang ada padanya dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Dan beliau memerintahkan agar kami mengusap piring dengan tangan lalu menjilatinya. Beliau bersabda, sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makananmu. Hadis ini riwayat Muslim. Langsung saja teman-teman sekalian kita ambil faedah dari hadis. Faedah yang pertama adalah adanya contoh dari Nabi SAW untuk menghabiskan makanan dan menjilati sisanya. Sehingga totalitas dalam makanan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Cuma saja bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis ini disebutkan, belum menjilati jarinya 3 kali. Ya. Hadis sebelumnya adalah cukup menjilati jari. Ya. Jadi kita bisa menggabungkan daripada hadis-hadis ini adalah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mungkin ada sisa makanan hanya dengan sekali kita menjilatnya sudah cukup. Ya. Ada mungkin yang beberapa kali baru bisa bersih. Ya, gitu. Pelajaran kedua dari Nabi SAW adalah anjuran agar mengambil makanan yang jatuh. Anjuran agar mengambil makanan yang sudah jatuh. Dan tidak boleh membiarkannya untuk syaitan. Tidak boleh membiarkannya untuk syaitan. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan kalau ada kotorannya dibersihkan. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah anjuran untuk membersihkan juga sisa makanan di piring. Nah, tadi kan saya sudah berikan contoh ya. Jadi dengan mengambil dengan jari-jari kita, sisa makanan itu dikumpulin, lalu kemudian kita mengangkatnya, lalu dijilati juga dengan jari kita. Nah, di sini dalam hadits ini dirincikan tentang masalah apa yang dimaksud dengan menjilati piring yang sudah kita bahasakan atau bahas pada beberapa hadis sebelumnya ya. Karena dikatakan, dan beliau memerintahkan agar kami mengusap-usap piring dengan tangan. Kemudian menjilatinya. Artinya mengambil sisa makanan dan menjilati dengan jari jemari. Ya. Kemudian pelajaran terakhir adalah, sebagaimana ini sudah sering terulang, bahwasanya setiap makanan yang diletakkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan di sana. Baik, hadis terakhir dalam bab ini teman-teman sekalian, hadis nomor 758 yang berbunyi dari Sa'id bin Al-Harith ya, rahimahullah, annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu 'anil wudu'a mimma massatin nar. Faqala la qad kunna zaman النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. Bahwa dia bertanya kepada Jabir tentang wudu karena makan sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya apapun yang dibakar, dimasak ya. Jadi bukan buah-buahan misalnya yang sudah dimakan langsungnya. Maka dia menjawab, tidak wajib. Ya. Apakah maksudnya uduk lagi kalau orang habis makan makanan-makanan yang sudah dimasak, direbus, dibakar, ya, digoreng. Maka kata Jabir, tidak wajib untuk uduk lagi. Kami pada zaman Nabi SAW tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali hanya sedikit. Maksudnya jarang sekali kami dapat makanan yang bisa dimasak gitu ya. Dan apabila kami mendapatkannya, kami tidak memiliki sapu tangan, melainkan telapak tangan, lengan, dan kaki kami. Kemudian kami sholat dan tidak wudhu lagi. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang selalu bertanya tentang ilmu. Di sini, Sa'id bin Al-Harith rahimahullah, seorang tabi'in, murid dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia bertanya pada gurunya, sahabat Nabi Jabir. Ya. Dan ini penting, seseorang penting untuk bertanya ilmu pada saat memang dia belum memahaminya. Bukan dengan niat ingin mengetes guru yang mengajar, ya, atau mempermalukannya, atau bersaing dengannya. Karena ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita belajar ilmu hanya untuk menyaingi para ulama, ya, untuk menunjukkan kita hebat, sombong, ujub, dan seterusnya. Ya. Jadi kita perlu untuk belajar dan bertanya di saat kita perlu. Dan saya sarankan, seperti pengajian kita sekarang, teman-teman sekalian, jangan bertanya, jangan tulis pertanyaan di awal materi. Tapi Anda ikuti dulu sampai selesai. Di saat Anda melihat, oh memang ada sesuatu yang butuh saya tanyakan, barulah Anda menulisnya.
Maka itu jauh lebih tepat teman-teman sekalian. Karena bisa saja apa yang Anda tanyakan atau Anda tuliskan di awal, nanti pada saat Anda ajukan tidak dibaca juga. Ataupun kalau dibaca ternyata sudah masuk dalam penjelasan si pemateri pada saat dijelaskan tadinya. Nah, ini penting. Ini pelajaran pertama, tentang pentingnya seseorang menuntut ilmu dan bertanya apa yang dia tidak faham atau belum faham. Yang kedua, yang bisa diambil pelajaran tentang masalah penjelasan hukum. Tidak batalnya wudhu seseorang kalau makan makanan yang dimasak dengan api. Rebuskah, bakarkah, gorengkah, kan semua pakai menggunakan api. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan, kami di masa Nabi SAW tidak pernah melakukan wudhu lagi setelah kami makan ya makanan-makanan dimasak dengan api. Ya, itu yang dimasukkan dalam riwayat ini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah dikatakan oleh Jabir, dan apabila kami ya, selesai makan, kami tidak memiliki sapu tangan. Kalau kami tidak punya lap untuk lap tisu, tidak ada, kan masa dulu tidak ada tisu. Kalau tidak punya lap, maka kami ya menjadikan telapak tangan kami ya, untuk sebagai pembersih. Ya, itu pembersih. Jadi bukan berarti belepotan lalu digosok-gosok di lengannya, bukan. Tapi kalau tidak ada sapu tangan, maka mereka berusaha maksimal mungkin untuk membersihkan saja dari jari-jarinya. Ya, apa yang tersisa dari misalnya ya, kalaupun ada dianggap melengket atau apa itu, dia berusaha untuk membersihkan saja. Tentu kalau orang memiliki air jauh lebih baik. Tapi di saat tidak ada, maka dicontohkan oleh Jabir radhiyallahu anhu tadi, bagaimana dia hanya membersihkan antara telapak sama telapak, telapak sama lengan, ya, untuk membersihkan misalnya kalau dia selesai makan, ya. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik, kita akan tambahkan teman-teman dan kita tutup dengan ini ya. Satu bab lagi, karena satu bab ini hanya menyebutkan sebuah hadis saja. Oleh karena itu saya terfikir untuk menyelesaikan sekaligus, yaitu hadis bab nomor 110. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah hadis saja. Ya. Bab tentang memperbanyak tangan di atas makanan. Maksudnya di sini makan rame-rame. Ya, cuma sayangnya di sini penerbit mungkin menerjemahkan terlalu letterlet ya. Jadi maksudnya adalah bab di sini anjuran makan ramai, ya, beramai-ramai atau bersamaan. Hadis yang adalah nomor 759 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafi tsalatsa wa ta'amul tsalatsati kafil arba'ah. Maaf, ada dua buah hadis, keliru saya, bukan satu hadis, dua buah hadis. Saya tidak perhatikan, subhanallah, mohon maaf tadi. Terjemahan hadis nomor 759, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, mohon maaf sekali lagi tadi saya keliru bilang satu hadis, tapi ada 2 hadis. Nomor 760. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ta'amul wahidi yakfi itsnaini, wa ta'amul itsnaini yakfi al-arba'a, wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyah. Ketahuilah makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Muslim. 2 buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya anjuran untuk makan secukupnya. Makan secukupnya. Sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhan ini kita bisa atur porsinya. Sebagaimana sudah saya bahasakan tadi, supaya juga pemandangan orang tidak buruk buat kita. Kita juga tidak mubazir. Yang menyisakan makanan, akhirnya syaitan juga ikut makan di sana. Sebagaimana tadi sudah dilarang oleh Nabi SAW, kita sudah dengarkan hadisnya. Maka anjurannya adalah ambil secukupnya. Nanti kita tambah lagi. Dan di saat orang ambil secukupnya, ini sudah kita jelaskan dari awal-awal kita jelaskan bab adab makan dan minum ya. Bagaimana teman-teman sekalian kita kalau mengambil porsi secukupnya, ada mungkin variannya cukup banyak. Kalau kita ambil secukupnya, misalnya kita coba dari sini satu, dari sana satu, itu kan jauh lebih variasi dan juga jauh lebih kita menikmatinya. Dibandingkan kita fokus ke satu, ngambil begitu banyak, itu sudah kenyang. Kita mau makan lagi yang lain sudah sulit. Ya. Ini contohnya saja. Baik, kita langsung saja ambil pelajarannya dari hadis ini. Bahwasanya pelajaran pertama mungkin ya, adanya anjuran ya, oleh Nabi SAW untuk makan rame-rame. Ya, untuk makan rame-rame. Jadi jangan makan sendiri. Ya. Mungkin itu yang kita jadikan pelajaran pertama ya. Adanya anjuran untuk makan rame-rame. Supaya tidak sendirian makan. Ya. Nabi SAW memberikan gambaran.
Nah, karena ada berkah, maka kalau dihidangkan untuk satu orang, sebenarnya bisa 2 orang makan itu. Kalau untuk 2 orang, Allah bisa kasih riwayat yang satu tadi, yang pertama, kalau untuk 3 orang di porsi berarti bisa 4 orang. Riwayat kedua, untuk 2 orang bisa jadi 4 malah. Untuk 4 orang bisa jadi 8 malah. Kalau Anda masih ingat, kita pernah jelaskan hadis di beberapa bab sebelumnya. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami makan, tapi rasanya tidak cukup-cukup gitu ya. Mau saja, tidak kenyang-kenyang gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, mungkin kalian makan mutafarrikun, berpecah-pecah. Ya, berpisah-pisah, makan sendiri-sendiri. Kata sahabat tersebut, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian gabungkan dan kalian makan sama-sama, maka niscaya akan cukup buat kalian. Berarti memang menandakan teman-teman adanya anjuran pelajaran pertama untuk makan sama-sama rame-rame. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahan dimakan yang sama-sama itu. Di situ akan hidup suasana ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Jadi luar biasa manfaatnya dengan makan secara bersama-sama. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan masuk hadis bab nomor 111. Bab adab minum, anjuran bernafas di luar bejana sebanyak 3 kali, makruh bernafas dalam bejana, dan anjuran menggilir bejana ke samping kanan dan terus ke kanan dari orang yang pertama minum. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang insya Allah. Kemudian teman-teman, saya mengajak agar Anda semua partisipasi untuk mendukung channel dakwah kita ini. Bersama-sama kita sebarluaskan, bersama-sama kita kembangkan di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya. Teman-teman di Instagram, Facebook, di TikTok, Anda bisa follow, Anda bisa juga sebarluaskan ya. Flyer-flyer kita cukup banyak, cuplikan-cuplikan selama yang 1 menit, potongan yang sudah dikelola oleh teman-teman tim di kantor, Masya Allah cukup banyak. Anda bisa share di grup-grup Anda, ajak orang-orang untuk mendengarkan ceramah. Anda tidak pernah tahu cuplikan ceramah mana yang menjadi penyebab hidayahnya orang lain, dan akhirnya dia bertaubat, dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT, lalu Anda panen pahalanya. Juga kami mengajak Anda partisipasi bersama kami di Yayasan Sosial, Yayasan Sedekah Kreatif, yang cukup banyak program kami. Anda bisa datang di medsos Yayasan Sedekah Kreatif. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk haji dan umrah, Anda bisa partisipasi bersama kami untuk bergabung di Uhud Tour. Anda juga bisa datangi medsos Uhud Tour. Dan saya mengajak secara khusus insya Allah tanggal 20 Desember, bulan depan tepatnya, kami ada program Umrah Plus Turki. Bagi Anda yang berminat untuk itu bisa partisipasi, dan itu kebetulan nanti saya yang bimbing langsung. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.